Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini akan saya share cara membuat bonsai santigi dengan gaya slanting on the rock atau mencengkram di atas batu ya, yang mana pohon santigi ini berasal dari bahan dongkelan dengan akar ya. Saya akan memberikan caranya dari tahap awal. Di sini saya sudah persiapkan batu karang dengan kontur dan tekstur yang menyesuaikan dengan ID tanamannya, yaitu santigi pasir gaya slanting. Kebetulan di sini saya menemukan batu karang yang cocok ya, yang mana kontur batunya ini bisa dikoneksikan dengan karakter pohon santigi ini ya. Kita perlu hati-hati untuk menyatukan ke akar pohon santigi ini dengan batu, karena karakter dari akar pohon santigi ini sangat keras dan kaku, sangat berisiko patah. Jadi kita perlu hati-hati, terutama untuk akar serabutnya jangan sampai rusak ya. Di sini saya lekukan akarnya di antara rongga dan celah batu, namun tetap hati-hati ya. Seperti ini, menyesuaikan dengan kontur batunya. Kita lakukan dengan cermat agar terlihat presisi dan nantinya akar ini terlihat mencengkram dan menyatu di atas batu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Terlihat sudah menyelip di antara rongga-rongga batu. Oke, di step berikutnya saya akan persiapkan kokopit dengan air ya. Kokopit di sini adalah serbuk sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Saya beli online ya, udah jadi. Kita masukkan media kokopitnya ke wadah untuk nantinya dicampur dengan sedikit air ya. Langkah selanjutnya kita akan lumuri dan baluri media kokopit ini ke media batu yang sudah dikaitkan dengan akar pohon santigi ini ya, dengan tujuan agar akar pohon santigi ini bisa tumbuh dan melekat kuat di permukaan batu ya. Jadi fungsi dari media kokopit ini di samping sebagai media tanam juga berfungsi sebagai pelekat atau semacam lem ya, untuk menyatukan antara akar santigi dengan batu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Saya harap dukungan dari Anda semua untuk kemajuan dan perkembangan channel ini dengan cara mengikuti tips dan info menarik seputar tanaman dan bonsai dari channel ini. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan persiapkan kantong plastik dan tali rapia ya, untuk membalut media kokopit tadi agar tidak buyar ataupun hancur ketika tersiram air atau tidak tercampur dengan media tanah. Untuk alur pembalutannya dilakukan secara horizontal atau menyamping atau mendatar ya, bertujuan agar tidak menghalangi pergerakan dan pertumbuhan akar yang menuju ke bawah ya.
Nah, untuk mengikat pembalut dari kantong plastik ini maka diperlukan tali rapia atau karet atau media apapun yang bisa mengikat pembalut dari kantong plastik ini agar tidak mudah lepas ya. Jika ada space atau ruang yang masih kosong, kita bisa tambahkan pembalut dari kantong plastik ya, untuk memastikan media kokopit bisa tertutup secara merata dan aman ya. Oke, untuk proses pembaluran dan pelumuran media kokopit sudah selesai, disusul dengan tahap pembalutan dengan kantong plastik. Selanjutnya kita akan persiapkan media tanam ya. Untuk media tanamnya saya persiapkan pasir sungai, sekam bakar, dan juga kokopit.
Untuk perbandingan media tanamnya, pasir sungai 2, sekam bakar 1, dan kokopit setengah. Kemudian kita aduk secara merata untuk ketiga campuran media tanam tersebut. Kemudian kita sisakan space atau ruang setengah ember ya. Untuk sebagian media tanam kita keluarkan dulu karena nantinya untuk batu karang itu akan kita ground di dalam pot ya. Oke, selanjutnya kita bisa tempatkan bahan bonsai santigi beserta batu karangnya di dalam pot ya, yang berisi separuh dari media tanam. Kita atur dulu secara presisi agar tidak miring dan posisinya udah tegak lurus ya. Selanjutnya kita bisa timbun dengan media tanam yang sudah kita keluarkan tadi ya. Kita timbun untuk keseluruhan batu karangnya sehingga tidak terlihat ya, hanya bagian atasnya saja. Agar media tanam di bagian dalam lebih padat dan rongga-rongga yang kosong bisa tertutup, maka bisa kita dorong dengan air ya. Setelah media tanam menyusut karena terdorong oleh air, kita bisa tambahkan media tanam di atasnya. Kemudian kita siram lagi agar media tanam bisa benar-benar padat dan menutupi rongga ataupun celah yang masih kosong. Dan untuk permukaan media tanam bisa kita isi dengan topping kokopit, bertujuan untuk menjaga suhu dan kelembabannya. Kita bisa ratakan dan kita padatkan permukaan topping kokopit ini. Oke, untuk proses penanaman sudah selesai. Kita lanjut ke proses pruning daun dan juga pemangkasan atau cutting dahan dan ranting yang tidak diperlukan, bertujuan untuk mengurangi penguapan dan merangsang pertumbuhan trubus atau pertumbuhan daun dan mata tunas yang baru. Proses cutting dan pruning juga bisa merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan tanaman di bagian dalam itu sendiri.
Oke, setelah proses pruning dan cutting selesai, kita oleskan salep kambium di bekas cutting dan potongan atau bekas luka karena ada efek panas ya, agar tidak terjadi pembusukan dan mencegah pembusukan itu agar tidak merambat ke bagian bawah. Oke, untuk cara membuat bonsai Santigi gaya on the rock tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu pertumbuhan daun dan mata tunas yang baru. Dibutuhkan waktu 1-2 bulan ya. Sedangkan untuk program akar yang mencengkram di batu bisa dibutuhkan waktu lebih lama ya, sekitar 6-8 bulan, bahkan sampai 1 tahun untuk pohon Santigi. Untuk perkembangannya akan saya update di video selanjutnya ya. Kita letakkan di tempat yang teduh tanpa disungkup karena sudah ada akar serabutnya, sambil menunggu proses pertumbuhan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.